وقدره ومقداره العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك عزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Dari bulan Rajab, munasabah yang baru dalam menjaga munasabah walaupun masih tanggal 27 Rajab masih 20 hari yang lagi, tidak ada masalah kita rayakan. Muslim yang baik yang mengerti munasabah apa yang terjadi pada waktunya dia berada. Jadi kalau Jumat bagaimana haknya hari Jumat, bagaimana kalau kalian saat kapan tempat berdoa seperti malam. Hari Jumat juga ada waktu mustajabah seperti setelah asar. Harian ada, pekan ada, maka bulan-bulannya juga ada. Di bulan ini munasabahnya adalah atau di luar disebut dengan PHBI. Jadi hari libur juga sama libur nasional. Libur nasi. Biasanya di istana juga ada peringatan Islam. Bermunasabah, salah satu guru yang tiap hari kita bacakan Fatihah, Bayi Ahmad Marzuki punya karangan tentang Isra Mi'raj. Meringkas adab dan Isra Mi'raj dari berbagai sumber Muslim. Tapi sebelum kita membaca dengan cepat apa yang beliau tulis, sebagai murid layak sekali kita mengenal diri kita, bagaimana beliau, bagaimana sifat-sifatnya, akhlaknya dan sebagainya, dengan harapan kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau sebagai uswah, sebagai teladan yang bisa kita harapkan. Dan kitab ini ditulis ulang kembali, kemudian ditakik oleh cucu beliau sendiri, Abu Zaid Ibn. Mengenal lebih jauh Yai Ahmad Marzuki bin Ahmad Zaid ada di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamah Syekh Ahmad Marzuki bin Ahmad Zaid. Mauliduhu wa nash'atuhu. Ulida Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala yawm al-Khamis wa ithnain Jumada al-Awwal sanata 1400
وثلاثين هي الواقع عشرة ini ألف وستمائة وتسعة ميلادية في قرية Kedung Pring Kedung Pring وهي إحدى القرى الصغيرة في مدينة Lamongan في محافظة Jawa Syarqiyah. Jadi beliau dilahirkan hari Kamis 22 Jumadil Ula 1432 bertepatan 10 Juni 1909 di Kedung Pring. Kedung Pring itu di Lamongan. Kedung Pring ini juga termasuk salah satu tempat masa kecil Abi di Kedung Pring. Jadi pindah-pindah masa kecil, pernah di Lamongan Kota, pernah di Kedung Pring, ikuti tugas apa. Di pinggir Kedung Pring juga di sana ada sebuah gunung namanya Gunung Pegat. Oh, itu masuk Kedung Pring. Si Megat Belanda. Kedung Pring. Yang ada kepercayaan masyarakat, kalau Jombang atau orang Babat kalau kawin, kalau melewati sana ya. Lewati sana pegatan. Ini gak gelem pegatan, ngasih 2 ayam dilepas di pinggir gunung. Hati sih menjaga gunung. Harus menjaga gunung. Jadi kalau dapat Jombang muter sana. Nah, muter. Surabaya, akibat hujan sampai Jombang dulu. Gak berani kelewati. Bukan. Sekitar Gunung Pegat juga itu salah satu tempat tirakatannya Mbah Sumarso, makanya Biswari bin Sumarso. Sumarso tirakatannya di sana. Dan tiap hari cuma makan 1 kacang. Tirakatnya makan 1 kacang. Kuat. Jadi aku ora poso gak apa-apa ya. Baik Ditirikati Mbak. Itu tirakatan. Dan rata-rata memang para sesepuh kita melakukan itu dengan tujuan yang sangat bagus. Ada juga seorang perempuan kita baca, mana Zaki. Kemarin kita baca siapa itu? Kita punya puasa 30 tahun. Puasa 30 tahun. Untuk apa? 10 tahun nirakati dirinya, 10 tahun nirakati suaminya dan turunannya, 10 tahun nirakati santri. Jadi dia itu berpuasa, niatnya agar mendoakan, yang sampai mendoakan karena puasa untuk dirinya sendiri, jadi orang yang soleh. 10 tahun kedua untuk sang suami, biar perjuangannya lancar. Sama anak-anaknya. 10 tahun terakhir untuk santri-santrinya. Betul padahal. Jadi di Indonesia memang banyak sekali mereka yang sudah menyiapkan dirinya untuk umat dan masyarakat gitu ya. Hal seperti ini diperbolehkan karena orangnya dengan niatnya. Ada juga seorang syekh kalau malam itu 10 juz. Setelah baca 10 juz ditawasuli, muka-muka santri-santri pinter-pinter kebuka. Tantangan untuk berbunyi. Berarti kan orang bisa begini Al-Fatihah ala niat ini. Ya. Dan dia baca, kemudian dengan 5 juz ini besok ujian munakosa lancar kabeh. Kamu harus ngetes ngantuk kabeh. Artinya bagaimana beliau terdidik di Ahmad Marzuki? الشيخ أحمد مرزوقي في أسرة متدينة معروفة بالعلم والصلاة وكان أبوه من أهل الخير والزهد محبا للعلم وأهله
Di abahnya sendiri, Mbah Zahid berarti ya bukan seorang ulama, cuma muhibban ini penting ya. Jadi sekalipun tidak terdidik kecil di pesantren dan sebagainya, tapi cintailah ilmu, muhibban ilmi dan juga ahli ilmu. Wanasa'ah ونشأ الشيخ أحمد مرزوق تحت رعاية أبيه حريصا على العلم والعمل. dua hal, al ilmu wal amal. Jadi kalau cuma ilmu saja nanti ilmu, tapi ilmu dan amal, ada ilmu, ada pengamalan, ada ilmu, ada pengamalan. Banyak begitu. Nah, وقد تولى أبوه بتربيته منذ نعومة أظفاره ثم أرسله إلى معهد Langitan في Widang Tuban لتعلم القرآن والعلوم الإسلامية وهو طفل صغير لم يتجاوز 10 سنين. sebelum 10 tahun sudah dikirim ke Langitan. Ayo. دراسته وتحصيله. بدأت رحلة الشيخ أحمد مرزوقي العلمية بمعهد Langitan وتتلمذ على يد أخيه الكبير الشيخ العلامة عبد الهادي زاهد وأخذ عنه النحو والصرف والبلاغة والفقه والتفسير والحديث والعلوم الشرعية الأساسية الأخرى. Ini dilanjutkan di semua lembaga Islam punya peraturannya sendiri-sendiri ya. Dan itu hak yang mesti dipenuhi. Langitan itu rata-rata kalau mau ada keberkahan ilmunya paling nggak melewati 6 tahun. Aku John 3 tahun ya. LPI harus karo Unlimited. Unlimited. Terus saya kalian nanti bikin apa namanya gitu. Di khidmah yang ideal di LPI itu berapa tahun nanti sepakati sendiri. Nah itu sesuatu yang akan menghasilkan. Itu masuk dalam koridor mulazamah ya. Jadi kalau belum sekian tahun berarti yo khidmah ya benar khidmah ya untuk keterima gitu ya. Tapi yo belum standar. Dan nanti akan diketahui dengan ini semuanya akan ada catatannya begitu pengalaman itu akan bertumbuh. Jadi akhirnya mantep gitu ya. Ya mungkin kedatangan orang bermacam-macam ya. Kadang belum ada keikhlasan misalnya, datang karena sesuatu, nggak masalah, itu biasa dalam pencarian ilmu dan hikmah. Sekelas Imam Ghazali saja nyari ilmunya untuk makan, bukan untuk pintar untuk nyari ilmu, bukan. Karena saat itu yang mau belajar dapat gratis makan. Dan seterusnya. Akhirnya, nah ekonomi sulit masukkan aja. Yang Ghazali akhirnya ya, kita tolak nanti ilmu itu cari ilmu untuk makan, tapi fa'abad ilmu ayakuna ilmu yang akhirnya menolak sendiri tentang ketidakjelasan. Dan itu pasti butuh waktu lama. Wala zaman syaikhul. ولازم شيخه فيه عدة سنين. Nah seperti ini beberapa tahun. Nah, وقد فاق أقرانه تميز بالتظلم في العلوم ثم سافر إلى قرية تبويرم في مدينة جنبان ودرس على الشيخ محمد هاشم الأشعري مؤسس جمعية نهضة العلماء وقرأ عليه بعض الكتب الإسلامية ثم ذهب إلى بيتال لتعلم تحسين الخط والكتابة العربية عند الشيخ باسولي. dari Langitan pendalamannya ke Tebuireng karena Tebuireng saat itu adalah pusatnya keilmuan. Banyak yang mengatakan yang pertama kali membawa ilmu hadis dan hadis ke Indonesia adalah Basim Asy'ari. Maka di sana ada Khataman Bukhari dan seterusnya dan seterusnya. Beliau juga barokah umur beliau yang mendirikan Masjid Moroto. Masjid pertama kali di Bojo. Beliau pakai dokar, tapi kalau pakai dokar berarti berapa jam dari buka? 5 jam seminggu. Pakai dokar. Pakai dokar, masalah. Di Moroto nangis lama sekali. Atau saat itu belum dibuka apa tentang wujud ya, ketok opo. Ketok kadang-kadang harapan buka. Dan jelas beliau nangis lama sekali di situ dan mendirikan dengan beberapa sesepuh di dan masjid yang di tengah itu hasil bina model. Itu salah satu guru dari Bayi Ahmad Marzuki.
Di sana dari Jombang pergi ke Blitar. Di Blitar untuk apa? Belajar khot, kaligrafi. Ini Pak Orang. Ya. Jadi dari Jombang belum puas, belajar ke Blitar untuk belajar khot ke Yai Basuni, Syekh Basuni. Ini pelajaran bagus. Nah, kalau masa kecil kita ada pelajaran buku halus ya dulu. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Tapi ya udah Itu jarang. bagus ya, pelajaran buku halus untuk menghaluskan tulisan. Nah, itu juga sama dengan khot, itu sama ya. Jadi kalau anak kecil itu terbiasa menulis dengan tulisan yang bagus dengan pelatihannya, itu akan membentuk jiwanya juga. Jadi jiwanya bisa sabar, bisa titen, bisa telaten, itu dari khot. Nanti tulisan juga akan membentuk jiwanya secara tapi memang di sebagian sesi pelajaran sangat bagus, jangan tergantung pada kitabnya. Tapi usahakan sang murid ada buku dan kitab yang buku itu tulisan dari kitab salinannya. Maka semua pelajaran tidak mesti dari kitab. Ada yang diusahakan buku ya, buku yang menulis ulang kembali kitab yang ada. Di setiap siswa punya bukunya sendiri-sendiri. Nanti dicek. Nggak tahu kalau yang ini pelajaran apa namanya. Nanti kembali kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi misalnya kalau biasanya begini dulu pelajaran mahfudz biasanya. Jadi ada tulisan, tapi anak tetap harus menulis Arab itu. Tulisannya benar salah nanti belakangan. Yang penting anak harus usahakan tulis. Dan tiap pekan usahakan ada. Kali saja. Bila perlu, session sendiri untuk khot atau masuk di ekstrakurikuler. Bah, ini tadi mana? Di salah satu kelebihan Mbak Ahmad Marzuki ini karena belajar khot secara instan ya. Jadi memang belajar khusus, maka tulisan beliau bagus. Dan akhirnya tulisan-tulisan beliau, makanan-makanan kitab itu bisa jadi rujukan. Tulisan aslinya ada di masjid bisa dapat. Ini fungsinya tulisan bisa dibaca orang lain. Ada guru-guru yang tulisan yang tidak bisa dibaca orang lain yang berfaedah cuma tulisannya dokter. Bismillah. Waqad kana Syekhu ayat. وقد كان الشيخ أحمد مرزوقي طالبا مجتهدا حريصا صبورا ملازما متحليا بالآداب مواظبا للدروس حسن الخط مغتنما لنفائس الأوقات وبعد أن انتهى من رحلاتها العلمية وأخذ قدرا كافيا من العلوم الدينية رجع إلى معهد الأنجيل لخدمة العلم وأهله بالتدريس والتربية لأبناء المعهد. Ini sifat-sifat beliau, siswa yang bersungguh-sungguh, Harrison yang sangat semangat, soburan sabar sekali, mulaziman berjamaah kepada masayikh, mutahalian min adabnya sangat tinggi, muwajiban terus atau bolos, husnul khotim selanjutnya juga, mughaniman linafaisil awqat, tidak mau waktu terbuang sia-sia. Ini kita saksikan sendiri. Setelah zuhur biasanya santri sudah pada istirahat untuk ya ada persiapan sekolah, yang belajar sudah pagi itu sudah enggak istirahat tidur siang, tapi di saat itu beliau malah ngaji gitu ya. Habis zuhur masih ada ngaji sing gelem ya sing padha-padha mustahidane gitu ya. Juga ada sing gelem tapi enggak perlu mau terbang. Dan yang paling nampak dari menjaga waktunya ini adalah dalam sisi sholat jamaah. Kalau dalam hal ini mungkin selama hidupnya jamaah terus, dan beliau selalu memilih jamaah dengan santri. Jadi kalau misalnya bepergian, mesti ada beberapa orang yang diajak untuk sholat jamaah. Bahkan pernah ketika nyambangi putri beliau yang ada di Jombang, berangkat setelah isya, setelah sholat jamaah sampai sana, ya namanya anak pengen di nepi apa, nginep semalam-malam ke rumah baru.
Gak, aku tak mulai tak sholat subuh jamaah karo santri. Boleh nggak? Masya Allah. Jadi pulangnya karena ngiman jamaah sholat subuh karo santri. Di Muqtadi Madinah Faisil Awalnya nggak sekian. Balik ke langitan lagi dan akhirnya menikah. Nah, yuk. وكان زواجه سنة Binyai Halimah Ibnati Syekh Binyai Halimah. bin Pambon Brondong. Berondong Lamongan. Jadi hati-hati sama akhwat Lamongan. Masya Allah. Pernah kepada dia. Ayo. Ibnati Syekh Khazin Ahmad Ahadi Masyayikh Langit Ma'had Langitan. Yazidu tafarruga التدريس مع langitan والاستقرار فيه لمساعدة أخيه الكبير الشيخ عبد الهادي بن أحمد زاهد. Beliau membantu sang kakak di Abdul yang ini adalah guru utama dari Abdullah. Saat Abi mondok ke langitan, pertama ketemu ya berarti apa? Kowe menangi aku 6 tahun cung. Abi soal pertama kali bayar berarti langsung didahului menangi aku, jadi bisa bersama saya 6 tahun. Betul, setelah 6 tahun beliau wafat. Sudah diteruskan 3 tahun bersama ya Allah. 6 tahun menangi. Nah, ini yang menjadi idolanya saya Ahmad Marzuki yang semua waktunya juga dihabiskan untuk perjuangan. Yang istiqomahnya sulit tertandingi. Kalau misalnya naruh sandal di depan masjid itu misalnya, itu bisa berbulan dan tempatnya sama untuk latihan istiqomah. Menaruh tongkat juga sama. Kalau pindah ya pindah terus. Jam bangun jam ini juga sama. Memulai khidmah perkiaian, tawaliyul masyayikh. تولية المشيخة توفي الشيخ عبد الهادي زاهد سنة 1391 هجرية الموافق ل 5 أبريل سنة 1971. 1971 ini di tahun di Indonesia banyak sekali para kiai besar banget. Tahun 71 di perubahan generasi para kiai besar itu ada di tahun 71. Lanjut kemudian 2019 itu kemarin ya berapa ratus nggak ada juga ya. Walam yatrukil ma'had. ولم يترك المعهد إلا وقد اطمأن قلبه بأخيه الشيخ أحمد مرزوقي بعلمه وسلوكه ومسؤوليته. Dalam ilmunya, dalam suluknya, dalam tanggung jawabnya, semuanya sudah. وأعطى راية إدارة المعهد ورئاسته للشيخ أحمد مرزوقي مع ابن أخيه الشيخ عبد الله فقيه. وتولى بمهامه الراقي تعليم طلاب المعهد وتربيته والدعوة إلى الله بالحال والمقال. وقام بوظيفة التعليم والتربية والترقية وتحمل المسؤولية في إدارة المعهد منذ 29 سنة تقريبا. Secara mas'uliyah wazifah ada taklim, ada tarbiyah, ada tarbiyah, ada pengajaran, ada pendidikan, ada pengembangan. Nah, semua sisi ilmu murid harus mendapatkan ini, secara pengajaran ilmu, secara tarbiyah, pendidikan hati, secara tarbiyah, secara pengembangan jiwanya dan badannya juga harus kita perhatikan. Jadi murid itu nanti arahnya kemana, pengembangannya jelas. Dan itu tidak sama nanti semua anak-anak kita ya. Orang dengan 5 anak dari ayah dan ibu yang sama tentu akan beda-beda tarbiyahnya. Jangan dipaksakan. Dan satu lagi, jangan cabut masa kecil anak-anak kita dengan dipaksa terlalu dewasa. Kalau kita salah segitu, hari melawan. Kau ingin udah cepat pintar, udah cepat hafal Quran, udah cepat Injil lah yang orang-orang. Topik. Biar anak-anak dengan masa kecilnya. Biarkan ini mereka begini. Kita ngaji ini biarkan mereka lari macam seperti ini ya orang. Ada seorang anak tiap hari dibawa taklim ke Yabdo Al-Hadda untuk jamaah itu. Sampai pada sengaja gitu. Kenapa anakmu jangan ngaji terus? Tolong bapak. Lato-lato yang harus berusaha. Jadi sini tarbiyah di sini jangan ada.
Jadi taklim tarbiyah, tapi sisi tarbiyahnya juga pengembangannya, tapi jangan terlalu maksud dan jangan terlalu jangan dibiarkan los. Artinya anak-anak nggak mungkin apa ya. Jadi beda jauh antara memanjakan dan memberikan kesempatan. Kalau memanjakan berarti tanpa pengawalan, yang memberikan kesempatan tetap apa bakatnya, apa keinginannya tetap kita kawal. Akhlaquhu wa sifatuhu. أخلاقه وصفاته. كان الشيخ أحمد مرزوقي رحمه الله تعالى رجلا صالحا عابدا زاهدا ورعا مشهورا بالاستقامة. لا تخلو أوقاته بين التعليم والعبادة والخدمة والتربية. كريم القلب رحيما بجميع المخلوقات واظبا على قراءة القرآن ودلائل الخيرات محافظا على صلاة الجماعة وقيام الليل. فهو بحق قدوة صالحة للطلبة والطالبات. Di hidup antara ibadah, taklim, khidmat dan tarbiyah dan kebersihan hati, dan yang beliau lakukan terus doaan dari anak-anak. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan gambaran itu dan juga dari beliau. Jadi monggo yang mau mengamalkan dari akhirat mencita ijazah dari beliau walau musukum ilaiha bikiraatiha muda wa matan. Mana itu mujarrad ada bacaannya harian ya. Dari Senin apa ini ada dari bikiraatiha wa ajastuhum yang mau mengamalkan bismillah. Saya juga dapatkan dari Abu Ahmad salah satu kitab sholawat yang dikarang oleh Sidi Ahmad Al-Jazuli. Imam Jazuli itu dulu adalah orang yang sangat terkenal. Kemudian ada anak kecil bareng sama beliau ketika di pinggir sumur. Ya Sidi Ahmad Jazuli pengen ngambil air, tapi karena timboi nggak ada, nggak bisa ngambil. Ada anak kecil kaget, jenengan saya Sulaiman Al-Jazuli. Mau apa saya mau ambil air, nggak bisa, sampai itu nggak bisa, seperti itu nggak bisa, saya bisa, anak kecil, airnya naik, jadi tamu apa itu, belum mau selamat langsung saya itu belum berjanji saya akan bikin redaksi sholawat yang Bismillah, itu temenan dan akhirnya menjadi rujukan semua kitab sholawat. Nah, termasuk yang sering kita baca, yang naik haji juga itu juga dari dalam situ. Banyak sekali ya. Jadi seperti Burda, Dalail juga begitu. Lafaz per lafaznya itu mengandung asrar seri-seri yang ya, karena keikhlasan beliau dan cinta pada Rasulullah akhirnya menjadi kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi macam-macam nanti ya. Ono sing Dalail itu karo poso. Tapi alhamdulillah saya dapat kalau poso ya. Kalau sing foto kan tirakan terus. Jadi bismillah mulai di yang ada kesempatan. Nah, insyaallah. Dua hal yang menjadi amalan beliau qiraatul Quran dan lailul khairat dan juga salat berjamaah. Bagaimanakah kegiatan-kegiatan positif beliau, masyru'atuhul ilmiah wal ijtimaiyah di kemasyarakatan? Ayo. مشروعاته العلمية والاجتماعية ارتكزت مشروعات الشيخ أحمد مرزوقي في بناء الطلبة والمجتمع على منهج سوي ومستقيم حتى تخرج تحت خلق كثير ومن مقدمتهم أبناؤه وأبناء الشيخ عبد الله فكيه الذين أصبحوا الآن مشايخ معهد لامتان. ومن أشهر تلاميذه أيضا الشيخ مسبوح فقيه مؤسس معهد منبع الصالحين في Manyar Gresik. Syekh Muhammad Ihya Ulumuddin muassis Ma'had Nurul Haramain Pujon Malang wa ghairi. Yang beliau disebut juga ada Abina dan anak yang selalu bersama beliau ketika khidmat di Langitan Bayai Masudin. Allahumma yafadhuhumma. Amin. Walahu musyarakatun fa'alah. وله مشاركة فعالة في رعاية المصالح العامة للمجتمع
فقد حضرت اللقاءات والبرامج التي أقامتها جمعية نهضة العلماء. Aktif juga di NU. Alhamdulillah kita sudah meng-NU-kan diri kemarin. Luas NU asli nih. Percaya wong-wong lagi NU. Tapi memang sudah saatnya. Beberapa waktu yang lalu jamaah Nganjuk ada seorang teman kita kirim ke sana ya, di sana dan alhamdulillah. Tapi pertanyaan besarnya apakah wujud NU ya? Dan mereka mau berziarah ke sini. Dan akhirnya di musola dipasang ada kemarin sebentar beberapa waktu yang lalu ada bendera NU di musola kita. Saya itu Pulau Batu. Kemudian dipasang sama dia. Dan kemarin kita dapat undangan ya, dapat undangan ke satu abad yang itu menggosek koper. Alhamdulillah. Wa tawalla ri'asatal madrasal falahiyah. وتولى رئاسة المدرسة الفلاحية في بداية نشأتها كما أنه تولى منصبا عاما في المجتمع لخدمة الأمة وكان شغوفا بالتعليم والكتابة وقد كتب تفسير الجلالين والكتب الأخرى بمتن Nah, ini dia. Kebiasaan beliau menulis dan sangat indah sampai tafsir Jalalain ditulis dengan tangannya. Jalalain pusat mini loh, ditulis tangan. Jadi nggak kita bisa menirunya dengan apa? Usahakan ada salah satu pelajaran yang murid-murid itu menyalin dari kitab aslinya. Usahakan tiap pekan ada ya. Untuk cara mau kitab akhlak, mau kitab hadis, satu hadis juga bagus barokah nanti. Dan nanti setiap anak paling nggak punya, nah ini bagus misalnya Jalal Afkar gitu ya. Setiap anak punya tulisan tangan dari hadis itu, dan insya Allah semoga ada keberkahannya di sana. Ini juga termasuk salah satu tarbiyah Syed Ahmad dan saudara-saudaranya, semuanya punya tulisan tangan Al-Quran. Jadi, mereka menghafalkan dan juga menulis. Alhamdulillah tulis alhamdulillah dan jadi. Alif Lam Mim dia tulis apa? Dari situ mereka menghafal. Itu ada hasilnya sendiri. Nah, seperti ini. Ya tulisan seperti apapun, kalau punya tulisan sendiri kan sangat bagus. Ini karangan-karangan beliau yang ditulis wa minal mu'allafat. ومن المؤلفات التي كتبها التعليق على قصيدة المنفردة مطبوع كتاب الصيام مطبوع حفظه سبطو أحمد حبيب الله صالح مختصر قصة الإسراء والمعراج وهو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه. وفاته توفي الشيخ أحمد مرزوقي رحمه الله تعالى يوم السبت ب21 من صفر سنة 1421 هجرية الموافق ل 24 سنة 2000 ميلادية وعمره 91 سنة ودفن مع مشايخ مع تلاميذ السابقين له في مقبرة قرية Widang قدر 500 meter minal ma'had. Alhamdulillah. Diusahakan kapan-kapan jamaah NPI bisa ziarah ke Maqbarah beliau. Sampai rihlah kemana yang tertunda. Semoga nanti bisa ziarah bareng-bareng ke beliau. Nada baraku bi kitabatihi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi akramahu Allah bil 'ulum ila as-samawati al-'ula hatta ra'ahu kayfa mulal hisab wa kallamahu taklima wa ala alihi wa sahbihi alladhina yu'minu bi qawlihi min 'arabihi wa shakkin wa idra'i. Amma ba'du. فاعلم أن الإسراء والمعراج من أتم المعجزات عليه الصلاة والسلام وكان بسنة ونصف وكان عمره ذاك 51 سنة و8 أشهر و13 يوما والمعتمد أنهما وقعا يقظة والمشهور أنهما وقعا في ليلة واحدة كان ذلك ليلة 27 من رجب على المشهور وأنه ذلك بجسده وروحه معا.
Isra Mi'raj termasuk salah satu kemuliaan berupa mukjizat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu umur Rasulullah ihda wa khamsina sanatan wa samadatur wa salata asri yawman. Di Isra Mi'raj 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Umur Rasulullah saat itu 51 8 bulan 13 hari. Ibarat sejarah itu memang ketika melihat sesuatu sampai bisa detail-detailnya. Bahkan juga akhirnya mereka biasanya sampai dilihat dari jam berapa gitu. Nanti ada kadang tulisannya Qoblal Fajri, ini ada semuanya. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj di umur 51 tahun 8 bulan 13 hari. Dan seperti ini dalam keadaan beliau terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Terjadi dalam satu malam, yaitu pada malam Senin, malam 27 Rajab yang terkenal. Kira-kira nanti ada kaul-kaul yang lainnya yang mengatakan tidak pada bulan Rajab. Tapi ini yang paling terkenal adalah bulan Rajab. Karena ada yang mengatakan Syawal, Ramadan, mengatakan Rabiul Awal, mengatakan Rabiul Akhir. Tapi yang paling terkenal pada bulan ini dan Sofi Bijati Waruhihi Ma'an jasad beliau dan karena kalau dengan ruhnya saja tidak mau asro bi abdihi berarti dengan nam qala Allah Ta'ala قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه Al-Isra ayat 1. Dimulai kapan Isra dan Mi'raj itu? Dimulai ketika beliau sedang istirahat di Hijr Ismail. Di Ka'bah ada Hijr Ismail di depannya yang menggelung itu. Aslinya di dalam Ka'bah tidak dibangun karena biar tidak bertentangan dengan dari Nabi Ibrahim. Sekarang masih ada. Beliau istirahat di situ. Fabainahu Nabi. فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في حجر إسماعيل عند البيت جاءه جبريل وميكائيل ولقفه بإيقاظه من المنام وقال قم يا نائم وهيت لك الفضائل والغنائم ويا محمد أنت شمس المعارف وبدر اللطائف أنت في القيامة ملجأ جميع الأنام. Istirahat di Hijr Ismail, Sayyidina Jibril sekali datang wala tofahu membangunkan beliau dengan pelan-pelan. Tangan-tanganin kalau ya. Kumya naim. Kemudian akal fadha'il wal naim. Kumya Muhammad antum samsul ma'arif. Dibilangi begitu, Rasulullah kemudian terbangunkan. Fasami'ahu Nabi. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاه من المنام فقال يا جبريل كما يقول إليه فما الذي يصنع بي؟ Jibril, Gusti Allah manggil aku. Mau ada apa ya? Jawab Sayyidina Jibril قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم هذا لي فما لعيالي ولأمتي. Untuk apa Isra Mi'raj? Untuk saya dosamu diampuni. Saat itu juga yang diingat siapa Rasulullah? Li'iyali wa li'umati. Keluargaku ya Allah, umatku ya Allah. Rasul kan jelas ya, ampuni sudah semuanya dapat. Lah umatku, keluargaku banyak dapat malah sofa yu'tika rabbuka wa ta'ala. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى فاحتمله حتى جاء به زمزم واستلقاه على ظهره فتولاه جبريل فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بتسع من ماء زمزم كي أطهر قلبه وأشرح صدره فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان به من أذى واختلف إليه ميكائيل بمن الفصلات من زمزم ثم أتى بفصل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا وروى فأفرغه في صدره وملأه علما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم قرن بين كتفيه بخاتم النبوة. Beliau dibawa ke Zamzam, kemudian ditidurkan begini, ya. Kemudian dibelah dari sini, nahri sampai sini diambil hati beliau
Jadi Jibril bilang ke Sayyidina Imakil, ambilkan air Zam-Zam, kemudian dibersihkan, yaitu 3 kali. Mikail bolak-balik ambil Zam-Zam itu dan diberi dengan hikmah dan keimanan untuk kembali dan mendapatkan hilman wa ilman wa yakinan wa islaman, dan dapat stempel baina katafi di sebelah kaki yang itu wangi sekali. Dari situ kemudian buruk didatangkan. Summa utia bil buraki. ثم أتي بالبراق مسرجا مرجلا وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغي يضع حافر عند منتهى طرفه له جناحان في فخذيه يحفر بهما رجليه فاستصعب عليه ووضع جبريل يديه على معرفته ثم قال ألا تستحي يا براق والله ما رقبك أكرم على الله منه فاستحيا حتى انفض عرقا وقر حتى ركبها وكانت الأنبياء تركبها قبله. Kemudian baru didanakan proses abalihi kayak enggan begitu ya, mungkin takut atau apa, dan diusap sama Sayyidina Jibril di sini. Kamu nggak malu tak buruk? Engkau akan dinaiki oleh orang yang paling mulia, malu sampai berodosan keringat. Irfad doa begitu tenang dinaiki Rasul. Dan para nabi sebelumnya memang naiknya adalah naik buruk. Nanti di akhirat juga di beberapa riwayat buruk akan ditemukan dan memang menjadi kendaraannya para nabi. Arkabahu ala dhuhrihi. فاركبه على ظهره وجبريل آخذ بركابه وميكائيل آخذ بزمامه نصره إلى بيت المقدس في المسيرة أمره جبريل بالصلاة في 4 مواضع وهي طيبة وإليها المهاجرة ومدين عند شجرة موسى وطور سيناء وبيت اللحم حتى حيث ولد عيسى بن مريم فيه. Berhenti di 4 tempat, 1 di Madinah, 2 di Madian, tempat ada pohon ketika Nabi Musa ketemu, kemudian di Gunung Tur Sina, ini ada di Mesir, kemudian di Palestina di Bethlehem. Nah, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berhenti di situ, kemudian nanti ketemu dengan para nabi dan beliau menjadi imam di sana. Kalau hal dan ketika dalam perjalanan menuju di langit itu beliau menyaksikan banyak sekali keajaiban yang beliau tulis di sini, ada 18 tempat. Beliau bertemu dengan hal-hal yang sangat akhirnya beliau bertanya kepada Jibril apa arti dari hal-hal yang beliau lihat itu. Yang pertama beliau ketemu dengan Ifrit. Nah, bainahu wa yasir qarib. Terus doain aja. Nah, كلما التفت رآه فقال له جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت وقرى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا من شر ما ينزل إلى السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذاع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوائف الليل والنهار إلى فرقا يخرج بالخير يا ربنا فانجفى فيه وتخشى yang pertama dalam perjalanan ketemu dengan jin Ifrit yang membawa obor, ada api menyala. Kalau Rasul lihat begini, lihatan Ifrit, lihat begini, lihat itu. Kemudian ditawarin itu. Ya Rasulullah, ini ada kalimat-kalimat yang kalau jenengan baca, obor yang dibawa Ifrit itu akan padam.
Doa ini dibaca oleh beliau, kemudian langsung padamlah api yang dibawa oleh Jibril. Jadi ini doa umum untuk penjagaan dari semua gangguan, baik gangguan dari atas maupun gangguan dari bawah yang naik ke atas. Min syarri ma yanzuru wa syarri ma yakhruju fiha. Jadi ada adab itu ada yang datang dari atas, ya adabnya para ulama terdahulu. Ada adab yang datang dari bawah, gempa, banjir, ya macam-macam itu. Wa syarri ma yakhruju fiha. Kemudian doa ini juga untuk keamanan fitnah dari segala macam fitnah yang terjadi pada waktu siang hari dan malam hari. Karena siang hari dalam malam hari sekarang nggak ada bedanya, serangan mitos nggak berhenti-berhenti. Jadi semoga kalaupun ada sesuatu hal baru yang datang adalah hal datang yang berupa kebaikan. Ini bisa menjadi pagar pembatas dari semua fitnah yang terjadi di mana-mana. A'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahit tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir. Min syarri ma yanzilu minas samai wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dzara'a. Dzara'a itu khalaqa yang jadi fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Saya juga gangguan ini kalau secara umum yang untuk sangat ampuh sekali untuk penangkal sihir, tenung, santet, pelet, dan saya kocok-kocok itu secara umum. Karena hal yang sifatnya kiriman-kiriman ya. Ini sangat baik untuk penangkis. Gendam, diantaranya gendam juga. Siapa tahu ada gendam? Sekarang gendamnya modern ya. Sekarang ada gendam-gendam yang dari Mesir itu ya. Dan polanya bermacam-macam. Ada yang menawarkan apa itu? Acara pernikahan orang. Ya. Begitu kirim undangan, rekeningnya bobol. Itu gendam di teknologi. Yang juga termasuk salah satu itu fitnah-fitnah yang sekarang terjadi bermacam-macam. Memang modusnya bermacam-macam. Ada yang ini salah satu kelemahan di medsos apa? Ketika wajah itu terpampang, untuk beberapa mereka yang ahli itu bisa bermain dari situ. Orang-orang Arab itu menjaga sekali anaknya nggak tampil di medsos. Sekalipun ada yang bilang bukan di foto layar itu ya, di foto aslinya. Tapi ada yang juga bisa begitu. Ada juga yang bermainnya di sisi suaranya. Jadi ketika Anda Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nah di situ dia mulai ya memasukkan. Karena kalau semuanya sudah ada tangkisnya ya, sudah ada penahannya seperti doa ini. Nah, ini adalah untuk menghindari fitnah-fitnah yang sudah semakin tidak bisa kita kendalikan dari semua sisi. Jadi ini termasuk mimbar tadi Mbak Yai Ahmad Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim. A'udzu billahil karim Kalimatillahi tammah. wa bi kalimatillahi tammah Allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. allati la yujawizuhunna barra min syarri ma yasiru minas samai Syarri ma ya'ruju fiha. wa syarri ma yakhruju fiha Syarri ma dhara'a fil ardi. wa syarri ma dhara'a fil ardi Syarri ma yakhruju minha. wa syarri ma yakhruju fiha Wa
ومن فتن الليل والنهار ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طريقا إلا طريقا يترك بخير يا رحمن. يترك بخير يا رحمن. Ini menjadi doa ini kalau dia termasuk kitab yang doa-doa yang menjadi al-husun di benteng pertahanan. Jadi ada emang doa-doanya maksud dari Rasulullah SAW sangat banyak sekali doa-doa perlindungan al-mu'awwidat bermacam ini di antara salah satu ya riwayatnya. Tapi secara umum doa begitu ya. Ini penjaga dari fitnah yang semoga kita insyaallah ke atas selamat. Perjalanan kedua bertemu dengan kaum yang apa yang mereka lakukan di sini. Nam fasaru ala qaumin. الثاني فسادوا على قوم يسرعون في يوم يقصدون في يوم كلما قصدوا عدد مكان فقال ما هذا يا جبريل فقال جبريل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى يضاعف لهم الحسنة 700 ضعف قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة سبع سنوات تسيب Yang kedua bertemu dengan kaum yang menanam hari itu, panen hari itu juga. Ulama khosatu ada apa makna? Begitu panen muncul lagi. Apa ini Jibril? Mereka adalah para al-mujahidin fi sabilillah yang pahala mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Ada di Al-Baqarah 261. Yang ketiga beliau bertemu dengan bau yang sangat wangi. Wa wajada rihan thayyibatan. Ayo. الثالث وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذا الريح ما هذه الرائحة قال جبريل هذه رائحة ما شئت في فرعون وأولادها قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. Bau wangi menyengat. Bau apa ini Jibril? Ini adalah bau dari masyitah, bukan sisirnya Fir'aun, dan anak-anaknya yang semuanya meninggal dunia disiksa oleh Fir'aun. Lalu bersama lima abad, pada takut mebel bisa bergaya abad, pada di perjalanan selanjutnya sudah bertemu dengan banyak hal yang mengerikan. Waliyahulillah bermacam-macam. Insyaallah materi biada kita teruskan di lain waktu dan di lain sebelah. Siri asrarul bar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dzalika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. دار الله وبها عباد الله أنذرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أنذرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله عباد الله أنذرها يا ربي بجاهك يا رسول الله ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم